Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Saya sebagai observer, saya Widya Ningtyas, kemudian rekan saya Oktavia Stuti sebagai coach dan Istiqomah sebagai puji. Baik, segera kami akan melaksanakan praktek coaching. Halo, Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam Bu Widya. Oke, Bu Okta, izinkan saya ngobrol sebentar ya sebelum Bu Okta melakukan praktek coaching. Bersediakah Bu Okta? Iya, baik Bu Widya, saya bersedia. Oke, siap. Baik, yang pertama, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching kita kali ini, Bu Okta? Baik Bu Widya, jadi untuk percakapan coaching kita kali ini kita akan menggunakan rubrik dengan alur Tirta ya Bu, meliputi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen. Baik. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bu Okta kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif Bu. Oke. Kemudian kompetensi coaching mana yang spesifik yang ingin diobservasi, Bu Okta? Saya mendengar aktif ingin lebih ini Bu, bisa menyimak coaching. Kemudian saya juga ingin lebih banyak mendengar daripada berbicara Bu. Baik. Menyimak coaching dengan seksama dan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara ya Bu. Kemudian indikator bagaimana indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Saya ingin lebih banyak mendengarkan Bu, kemudian saya juga ingin apa yang saya ucapkan nanti bebas dari ini Bu, asosiasi, judgement, dan asumsi Bu. Baik, jadi Bu Okta ingin lebih bisa menyimak coaching dan pertanyaan yang terhindar dari judgement, asosiasi, dan asumsi. Kalau begitu, silahkan Bu, silahkan untuk mulai melakukan praktek coaching pada sore hari ini. Baik Bu Widya. Bu Iko, bagaimana? Sudah siap? Siap Bu Okta. Baik. Kita mulai ya. Halo Bu Iko, gimana nih kabarnya? Halo Bu Okta, alhamdulillah kabar baik Bu Okta. Wah, kebetulan ada Bu Okta hari ini. Saya boleh ngobrol-ngobrol sebentar nggak Bu? Boleh banget Bu Iko. Ada apa nih? Kok tumben biasanya Bu Iko sibuk nih di lapangan? Iya nih Bu, kebetulan saya mau ngobrolin tentang kedisiplinan murid saya ya. Memang saya sering tinggal tugas luar di lapangan. Kedisiplinan murid itu berkurang. Saya merasa murid saya masih kurang disiplin Bu. Oh baik, jadi Bu Iko mau membicarakan tentang kedisiplinan murid Bu Iko ya. Bu Iko Iya merasa Bu. murid Bu Iko ini kurang disiplin. Betul seperti itu Bu? Iya Bu, betul seperti itu. Kalau saya boleh tahu nih Bu, kedisiplinan yang seperti apa ya yang Bu Iko maksud? Jadi seperti ini Bu, ada salah satu murid saya yang seringkali datang terlambat ke sekolah. Oh jadi Bu Iko ada muridnya yang sering datang terlambat gitu ya Bu ya? Kalau boleh saya tahu apa harapan Bu Iko setelah kita ngobrol ini Bu? Ya, harapan saya ingin mendapatkan sedikit gambaran lah Bu, gimana ya supaya murid saya ini nggak terlambat lagi datang ke sekolah. Oke, jadi tujuan kita ngobrol kali ini supaya Bu Iko dapat gambaran ya, supaya murid Bu Iko ini nggak terlambat lagi ya, betul Bu?
Iya, betul Bu, betul begitu Bu Okta. Tadi Bu Iko mengatakan kalau murid Bu Iko ini sering terlambat ya Bu. Sering ini sesering apa ya Iya, Bu? sering sekali Bu. Hampir setiap hari kita kan masuk 6 hari itu, dari 6 hari itu dia bisa 5 hari sendiri terlambat sekolahnya. Waduh, baik-baik. Jadi 3 hari dari 6 hari terlambat begitu ya Bu ya. Kemudian Iya. jika murid tersebut terlambat, bagaimana respon Bu Iko Bu? Respon saya itu ya biasanya saya manggil anaknya terlebih dahulu, terus saya menegurnya, tetapi ya begitu selalu saja hal itu diulang lagi. Saya sudah menasehati, sudah menegur, tapi ya masih terlambat lagi, seperti itu diulang-ulang terus. Oh, seperti itu. Menegur ya Bu. Biasanya bagaimana ini Bu Iko menegur murid Bu Iko ini? Sebelumnya itu saya panggil anaknya terlebih dahulu. Saya tanya dulu, kok kenapa terlambat, terus alasannya apa. Lalu setelah itu saya menasihati anak tersebut supaya tidak terlambat lagi. Oh, seperti itu. Tadi Bu Iko mengatakan Bu Iko menanyakan alasan ya Bu ya. Jadi Iya, apa ya Bu alasan dari anak ini Bu? Gini Bu, alasannya itu konsisten sekali. Setiap saya tanya itu pasti jawabannya, saya bangunnya terlambat Bu, begitu. Oh, jadi murid Bu Iko ini hampir setiap hari bangun terlambat Bu? Iya, setiap saya tanya itu pasti jawabannya terlambat dengan alasan dia itu tidak ada yang membangunkan. Karena memang orang tuanya dari segi bapaknya itu berangkat lebih awal untuk berangkat kerja, sedangkan ibunya ini pagi dia berangkat sekolah pun dia ibunya ini belum bangun Bu. Oh, seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan Bu Iko tadi, anak ini tidak ada yang membangunkan ya Bu ya. Iya. Kemudian tadi orang tuanya, bapaknya bekerja, kemudian ibunya juga belum bangun begitu ya Bu ya, karena mungkin pekerjaannya ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan saudara yang lain Bu? Ya ini 3 bersaudara. Kakak yang pertama sudah bekerja di luar kota, sedangkan kakak yang kedua ikut ibunya kerja. Jadi ibunya ini buka angkringan di malam hari di salah satu pasar di sini. Nah kakaknya pun ini juga ikut jaga angkringan. Jadi ya sama seperti ibunya, bangunnya juga siang. Seperti itu ya Bu. Jadi dari yang disampaikan tadi mungkin alasan yang menyebabkan anak ini terlambat apa ya Bu ya, yang bisa kita simpulkan? Jadi anak ini terlambat memang karena kurang dukungan dari keluarga, kurang perhatian dari keluarganya juga. Karena dia itu ibaratnya sudah mandiri, dia bangun sendiri, berangkat sekolah juga selalu terlambat, memang tidak ada yang membangunkan begitu. Oh, seperti itu. Jadi anak ini kurang dukungan ya Bu ya dari keluarga ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, Bu Iko kan guru PJOK, apakah wali murid anak ini tahu jika anak ini sering terlambat? Ya tahu Bu, karena kan biasanya kan saya berangkat lebih awal di sekolah, jadi saya bisa melihat mana anak yang terlambat, mana anak yang disiplin waktu. Jadi pernah saya ungkapkan ke wali kelasnya, memang kalau anak ini itu sering datang terlambat ke sekolah. Oh, seperti itu Bu. Lalu kira-kira apa Bu yang Bu Iko bisa lakukan untuk mengatasi hal ini Bu? Mungkin kedepannya saya bisa mengkonsultasikannya dengan wali kelas murid saya ini, agar wali kelas ini juga ikut menindaklanjuti keterlambatan anak ini.
Oh baik, menindaklanjuti ya Bu ya. Jadi Iya. menindaklanjuti ini yang seperti apa Bu Iko? Begini, mungkin wali kelasnya nanti bisa berkomunikasi dengan orang tua atau keluarganya agar bisa mendukung murid saya ini untuk datang tepat waktu ke sekolah agar tidak terlambat lagi. Oh ya, berarti komunikasi ya Bu dengan orang tua. Komunikasi yang bisa dilakukan, contohnya seperti apa ya Bu yang mungkin bisa dilakukan? Saya dan wali kelas murid ini nantinya bisa menghubungi orang tuanya, baik secara datang langsung ke rumah murid tersebut atau melalui pesan singkat WhatsApp ya Bu ya, sekarang lebih enaknya WhatsApp. Kalau enggak gitu mungkin saya akan memberikan pemahaman kepada orang tua anak tersebut bahwa sekolah itu penting juga untuk menanamkan kedisiplinan anak sejak dini agar nanti orang tua bisa membangunkan anak tersebut dan memberikan perhatian lah ibaratnya kepada anak itu agar dia nantinya tidak terlambat lagi. Oke, jadi dengan berkomunikasi melalui pesan singkat atau bisa datang langsung ya Bu Iko ya, yang seperti yang Bu Iko katakan tadi. Adakah hal lain yang bisa dilakukan Bu Iko? Apa ya Bu ya? Mungkin ini ya Bu. Saya lebih mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas, yaitu tentang selalu disiplin. Kebetulan kemarin saya masuk ke kelas anak tersebut untuk membuat keyakinan kelas bersama untuk selalu disiplin. Oke, jadi yang dari apa yang tadi disampaikan Bu Iko akan lebih berkomunikasi dengan orang tua, kemudian akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Seperti itu ya Bu Iko? Untuk komunikasi dengan orang tua, saya akan konsultasikan dulu terlebih dahulu dengan wali kelasnya ya Bu ya, untuk masalah mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin. Saya akan melakukannya mulai besok pagi. Baik, wah luar biasa sekali Bu Iko. Ya, wah terima kasih ya Bu Okta. Berkat obrolan-obrolan kita siang hari ini, saya sedikit mendapatkan pencerahan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya Bu Iko, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih bisa mendapatkan berbagai inspirasi dari Bu Iko. Baik, kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Iko. Saya dengar cerita Bu Iko lagi. Ya, sampai ketemu minggu depan ya Bu. Iya Bu Iko, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Okta. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali Bu Okta dengan praktik coachingnya yang sudah dilakukan. Sudah ada kemitraan dengan coaching ya, sudah ada hubungan yang akrab gitu ya Bu. Ya Bu. Kemudian apa nih yang tadi sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Saya sudah ini ya Bu, kiranya saya sudah mendengarkan Bu Iko sehingga saya bisa menemukan kata kunci yang diucapkan Bu Iko Bu. Iya, betul sekali. Jadi memang tadi Bu Okta sudah menemukan kata kunci dari Bu Iko, sehingga kompetensi mendengar aktifnya sudah tercapai. Terlihat tadi saat pertanyaan Bu Okta sudah tidak ada asumsi, judgement, dan asosiasi. Lanjut untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Mungkin ini ya Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Iya, baik. Semoga apa yang ingin Ibu lakukan untuk kegiatan coaching selanjutnya bisa terlaksana ya Bu Okta. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat. Baik Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.